Halo semuanya, kembali lagi di podcast Vita Maskul. Jadi hari ini kami akan membahas tentang gym dan kesehatan bagi siswa. Jadi, perkenalkan nama saya Rahmat Rizky Arfiansyah. Perkenalkan nama saya Zio. Dan kali ini kita kedatangan narasumber dari Gym Gladiator, salah satu personal trainer, Bapak Rian. Oke, halo, salam kenal. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Rian Dalmi. Saya di sini sebagai CEO yang mana bertanggung jawab penuh untuk berjalannya Gladiator Sport Gym dan juga untuk melakukan sebuah terobosan baru di Kota Pekanbaru yang salah satunya untuk memajukan olahraga yang khususnya juga untuk melakukan hal lebih positif lagi dengan kolaborasi dengan Vita Maskul. Jadi menurut Bapak nih, seberapa penting sih olahraga terhadap pendidikan dan perkembangan siswa? Olahraga adalah salah satu kegiatan tubuh ataupun fisik yang sangat dibutuhkan, bukan hanya bagi orang tua, usia lanjut, ataupun anak muda, tetapi khususnya di sini kita membahas tentang anak muda. Olahraga adalah salah satu fondasi tubuh yang akan jauh lebih kuat dengan kita melakukan aktivitas fisik, dan khususnya yang mana sekarang ini kita di bidang gym berkolaborasi dengan Witama, dan kita melakukan peningkatan kebugaran. Tujuannya adalah selain untuk kesehatan tubuh, mentalnya, tentunya untuk meningkatkan prestasi dari siswa Witama sendiri. Nah, kalau ditanya seberapa berpengaruh atau bagusnya, olahraga itu sangat dibutuhkan bagi anak muda, kaula muda, ataupun usia lanjut. Untuk anak muda sendiri, dengan tubuh yang jauh lebih bugar dan juga lebih sehat, tentunya memicu atau memunculkan sebuah rasa ingin berprestasi lebih karena didukung dengan fisik yang bagus, terutama dengan basket yang sekarang lebih lagi booming ya. Ya, tentunya dengan fisik mereka yang jauh lebih kuat, mereka bertanding akan mempunyai endurance lebih bagus, konsentrasi lebih bagus, yang pastinya prestasi akan lebih meningkat lagi. Jadi olahraga itu sangat bermanfaat banget ya teman-teman. Apalagi tidak untuk kalangan muda aja, tapi semua usia. Dan olahraga itu bisa meningkatkan prestasi akademik siswa dan non-akademik. Jadi saya mau nanya nih Pak, Ya. latihan seperti apa yang paling cocok buat pemula atau siswa seperti kami ini? Oke, untuk Bang Zio, ini sebuah pertanyaan yang sangat sering kami dapatkan di dunia kebugaran. Program yang paling bagus untuk memulai sebuah latihan fisik, tentunya kita harus melakukan yang namanya fitness. Nah, fitness ini sendiri dilakukan untuk mengukur standar kebugaran dari si member ini ataupun siswa ini. Tujuan dan goalsnya akan disesuaikan dengan kondisi fisiknya. Nah, program yang paling bagus yang pertama kita lakukan adalah latihan yang sifatnya fundamental. Artinya, kita latih dulu dia punya otot secara keseluruhan, mulai dari chest, back, shoulder, legs, dan juga core atau abdominal. Nah, berkait dengan yang namanya program ini sendiri, tentunya tidak lupa kita arahkan untuk yang namanya melakukan asupan nutrisi baik mikro dan makro harus seimbang. Jadi, saat kita berolahraga, kita harus juga menjaga asupan. Yang mana kawan-kawan masih muda tentu akan memicu pertumbuhan dan juga kondisi fisik yang jauh lebih maksimal. Karena latihan tanpa nutrisi yang baik tentunya tidak akan menimbulkan yang namanya hasil maksimal. Selain itu, satu lagi kita ingatkan, istirahat yang cukup. Nah, peran dari yang namanya sekolah di sini sangat kita dukung dan juga bantu, yang mana untuk memicu anak-anak yang usia masih kaula muda untuk melakukan olahraga ataupun aktivitas fisik lebih maksimal lagi. Yang pastinya tentunya nanti endingnya akan dihindari hal-hal negatif, karena aktivitas positif yang kawan-kawan lakukan untuk prestasi yang jauh lebih maksimal lagi. Jadi memulai gym itu tidak sesulit yang kita bayangkan ya teman-teman. Dan banyak juga hal positifnya gitu. Jadi ini Pak, saya kan sering dengar gitu, latihan weight training atau gym ini bisa menghambat pertumbuhan. Emang itu benar ya? Begini, pada saat kita melakukan aktivitas fisik, kita tidak boleh melebihi batas dari yang namanya tubuh kita. Saat kita melakukan itu, yang terjadi adalah overtrain atau overtraining, berlebihan latihan. Tubuh kita akan kecapean.
Itu yang pertama. Yang kedua, saat kita melakukan program yang salah, resiko cedera juga meningkat. Dan sifat latihan tadi ada yang namanya menarik, menekan, mendorong, press, push, dan pull. Nah, di usia kita masih pertumbuhan, selain dari yang namanya latihan yang sifatnya harus banyak menarik, tentunya juga nutrisi harus cukup, baik dari makanan proteinnya sampai dengan kalsiumnya. Itu harus kawan-kawan perhatikan. Kalau ditanya, wah agak sulit ya, ribet ya, tidak, dari makanan makronutrisi sudah sebenarnya mencukupi dari kebutuhan kita. Tetapi banyak kita berpikir kalau latihan itu harus wah main berat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, resiko cedera meningkat kalau tidak ada program. Tapi saat kita tahu dengan kebutuhan tubuh dan standar tubuh kita lebih banyak melakukan yang sesuai dengan kemampuan. Contohnya apa? Latihan yang banyak menarik. Secara logika, otot yang kita tarik memicu pertumbuhan yang jauh lebih maksimal. Nah, saat dia press yang sifatnya menekan, terutama di bagian pinggang yang berlebihan, itu sedikit dihindari dengan apa? Alat yang banyak di gladiator. Nah, variasi latihan ini sendiri menentukan. Jadi, kawan-kawan tidak usah takut dari yang namanya mitos ya kalau saya bilang ya, karena kita di sini juga kolaborasi dengan dokter, dengan pakar nutrisi, dan kita di sini juga untuk personal trainer ada standar yang mana punya sertifikasi. Jadi jangan takut untuk yang namanya latihan beban, apalagi dengan yang namanya penghambatan dari yang namanya pertumbuhan. Karena secara logika saat kita melakukan latihan beban, otomatis tubuh kita akan maksimal untuk yang namanya pertumbuhan. Nah, gitu. Jadi sebenarnya latihan weight training itu menghambat pertumbuhan itu mitos ya teman-teman. Ternyata malah memicu pertumbuhan gitu. Jadi bagaimana sih Pak, olahraga di gym itu bisa melatih mental disiplin dan kepercayaan diri siswa? Ini salah satu yang menjadi suatu masalah di usia muda karena minimnya pengalaman ataupun dari tempat bertanya. Nah, saya sangat bersyukur Witama juga bisa berkolaborasi dengan kita, sehingga saat kita menjelaskan program itu tadi, makanan itu jangan sampai lepas dari yang namanya sebuah program. Kebutuhan nutrisi dan juga kemampuan tubuh saat kita latihan beban itu wajib dijaga. Nah, balik lagi, kira-kira apa yang sering terjadi nih untuk Banzio dengan pertanyaannya tadi di lapangan nih? Apa, santai aja. Protein. Ya, protein. Nah, kebutuhan tubuh kita saat kita bilang cukup atau tidaknya, simpelnya 1 kg berat badan itu membutuhkan 0,5 sampai dengan 1,5 gram itu kebutuhan proteinnya per kilogram berat badan. Simpelnya, kalau kita makan dada ayam yang notabene punya protein 24 gram, artinya sudah 48 gram, sehari cuma 2. Itu sudah mencukupi dari kebutuhan kita kalau berat kita di 60 kilo. Nah, jadi kenapa saya bilang tadi di awal kita punya standar dan juga sertifikasi dan juga kerjasama dengan yang namanya ahli pakar nutrisi, karena kita tidak mau kawan-kawan salah persepsi untuk latihan beban. Jadi saat kita memulai itu, pastikan kawan-kawan juga melakukan makanan yang sesuai dengan tubuhnya. Latihan seimbang, nutrisi yang cukup, pastinya juga istirahat akan menjadi lebih maksimal. Karena otot berkembang bukan pada saat kita latihan, tapi pada saat kita beristirahat. Nah, jangan begadang. Jadi mental itu dibangun pelan-pelan lewat proses ya teman-teman. Dan nutrisi itu penting banget ternyata buat badan, dan tidur cukup, lalu latihan yang konsisten. Jadi Pak, kan Witama lagi collab nih sama Gym Gladiator. Kira-kira kedepannya ada program apa sih yang ideal untuk collab ini? Oke, untuk program sendiri kita punya yang namanya sebuah komunikasi dan kerjasama yang sudah kita tanda tangani dengan MOU di Witama School. Kita punya yang namanya sebuah program kerjasama untuk memajukan di bidang basketnya dulu. Prestasi basket di Witama juga sudah diakui dan kita pengen memaksimalkan. Jadi untuk di hari Sabtu kita khususkan untuk kawan-kawan dari Witama yang di basket itu latihan di Gladiator Sport Gym. Nah, kita juga tidak lupa melakukan yang namanya harga khusus. Mulai dari orang tua, tata usaha dan gurunya,
dan keluarga dari Witama ataupun kawan-kawan murid yang di luar basket tadi. Jadi jangan berkecil hati, ada harga spesial. Kenapa? Karena kita juga pengen semua dari keluarga Witama jaraknya di gladiator nggak terlalu jauh, tetap melakukan olahraga dan juga maksimal. Nah, berkaitan tadi dengan mental ya. Oke, sedikit saya tambahkan. Saat kita melakukan hal 3 ini secara konsisten, kira-kira mental kita bakal jadi lebih bagus nggak? Konsisten pasti kan? Makan yang teratur, makan yang cukup, latihan teratur, istirahat pasti cukup. Nah, mental kita secara tidak langsung akan jauh lebih maksimal untuk bertumbuh dan juga tidak ada yang namanya hal-hal negatif. Kenapa? Lingkungan tadi. Kita pengen punya otot, udah pasti kita konsisten. Nah, saat kita konsisten, prestasi akan muncul. Ternyata gladiator banyak banget ya teman-teman, ngasih special prize, terus fasilitasnya juga lengkap, ada ice bath, sauna, dan locker room pastinya. Dan alat-alatnya di sini juga lengkap teman-teman. Dari pentingnya olahraga untuk fokus belajar, sampai peran gym dalam membentuk mental disiplin dan kepercayaan diri siswa. Jadi semua ini bukan cuma sekedar soal fisik, tapi juga pendidikan dan karakteristik kita. Semoga dari obrolan ini bisa membuka perspektif kita tentang collab Gym Gladiator dan Witama School dan dapat melahirkan generasi yang kuat, hebat, dan bermental juara. Terima kasih Bapak Rian. Ya, terima kasih. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.